Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 10 SMA Islam Ternate Putih Global, bertemu kembali dengan saya Ibu Tri Sulistiawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Apa itu eksposisi? Eksposisi atau pengertian teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya berisi informasi yang bertujuan untuk menjabarkan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Berikutnya adalah struktur teks eksposisi. Sama halnya dengan jenis teks lainnya, teks eksposisi juga memiliki struktur yang jelas dalam penyusunannya. Adapun struktur teks eksposisi yang perlu kita tahu adalah sebagai berikut. 1. Tesis adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah teks eksposisi karena di dalamnya berisi sudut pandang penulis terhadap masalah yang menjadi topik bahasan. Bagian tesis dalam sebuah teks eksposisi biasanya berada di awal teks, tapi tak jarang pula penulis menaruhnya pada bagian akhir. Yang berikutnya adalah, atau yang kedua, argumentasi. Atau argumentasi pendukung adalah alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai penguat tesis yang disertakan dengan bukti dan hasil yang diraih. Tetapi dalam prakteknya, terkadang argumentasi kerap digunakan untuk menyanggah atau menolak pernyataan tertentu. Struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang, adalah bagian yang menjadi kesimpulan dan penegasan atas beberapa pernyataan yang telah dicantumkan dalam teks eksposisi sejak awal hingga munculnya semua fakta pendukung. Yang berikutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan jenis teks lain. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Informasi. 1. Informasi disampaikan dengan cara persuasif alias membujuk halus. 2. Teks disampaikan oleh orang secara jelas dan memakai bahasa baku. Ketiga, pengetahuan. Wawasan maupun informasi yang disampaikan harus mendetail. 4. Jangan sampai teksnya memaksakan keinginan penulis pada para pembaca. Yang kelima, tidak memiliki muatan politik. Teks eksposisi bersifat independen dan tidak subjektif. Dan yang keenam, menyertakan keakuratan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya yang ketujuh, ada fakta konkret yang dapat dijadikan alat kontribusi. Berikutnya adalah cara menyusun teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita akan lebih terarah dalam menyelesaikan tulisan kita. Adapun sifat topik-topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi sebagai berikut. 1. Data faktual, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi dan bisa bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja.
bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan sebagainya. Yang kedua suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap perangkat fakta. Yang ketiga, fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Yang berikutnya, menentukan tujuan. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Kemudian, memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan, penulis, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. Yang berikutnya, membuat kerangka karangan. Kemudian, sebelum mulai menyusun karangan eksposisi, hal yang perlu disusun terlebih dahulu adalah membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Dengan adanya kerangka karangan akan memudahkan kamu dalam mengembangkan pembahasan sesuai dengan batasan-batasan kerangka karangan yang sudah dibuat. Setelah itu kemudian pembahasan berdasarkan kerangka karangan. Lanjut kepada setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya. Itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. Berikutnya adalah membuat kesimpulan. Sesuai dengan tujuan, menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sesuai. Harus memperkuat tesis tersebut. Nah, untuk itu Ibu sudahi pertemuan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada minggu berikutnya dalam materi yang berbeda, yaitu kita akan membahas sebuah teks kembali yang sering kita sebut sebagai teks yang sangat lucu. Apakah itu? Yaitu adalah teks anekdot. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.